Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel Botanic Garden. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin memperkenalkan diri dulu teman-teman ya. Nama saya itu adalah Andika, dan saya adalah pemilik dari channel Botanic Garden. Nah, mungkin channel saya ini memang masih kecil dan masih berkembang, dan penontonnya juga itu masih sedikit teman-teman ya. Tapi di sini saya ingin menyampaikan sesuatu bagi khususnya teman-teman yang menonton video ini, dan juga kepada Bapak Roni selaku pemilik dari channel Sisi Lain Agrikultur. Nah, kepada Bapak Roni, saya ingin menyampaikan bahwa Bapak itu sering sekali membantah video-video atau pernyataan dari seorang yang berkaitan dengan pertanian, seperti misalkan Bapak Rizali Ansar, terus ada lagi dari Munada TV, dan juga lain sebagainya. Dan Bapak juga sering mengatakan hal-hal yang kurang lebih tidak pantas teman-teman ya, seperti misalnya kata-kata kasar seperti tolol, goblok, dan lain sebagainya. Nah, itu memang menurut saya sangat-sangat tidak pantas, apalagi dari seorang praktisi pertanian seperti Bapak Roni ini. Dan seringkali Bapak Roni dalam membantah sesuatu video atau suatu argumen ataupun suatu pernyataan itu menggunakan pendekatan yang lebih ilmiah. Tetapi perlu teman-teman garis bawahi atau perlu teman-teman ketahui, di sini setelah saya selidiki beberapa video dari Bapak Roni ini yang melakukan pendekatan dengan metode ilmiah, itu memang ada beberapa yang sesuai, tapi juga banyak yang tidak sesuai dan bahkan melenceng jauh dari jalurnya teman-teman ya. Seperti misalkan yang terbaru ini, itu Bapak Roni membantah video dari Bapak Rizali Ansar tentang proses pembuatan pupuk teman-teman ya, dengan menggunakan bahan-bahan kimia seperti KHOA. Nah, KHOA ini digunakan oleh Bapak Rizali Ansar dalam proses pembuatan pupuk kalium teman-teman ya. Dan itu juga langsung dibantah oleh Bapak Roni dengan membandingkan dengan produk yang sudah jadi seperti misalkan KCL. Nah, itu memang jelas-jelas tidak bisa teman-teman ya, karena KCL itu tidak mengandung yang namanya KHOA. Sedangkan pupuk yang dibuat oleh Bapak Rizali Ansar ini mengandung KHOA dalam proses pembuatan pupuk kalium cair. Dan juga ada pembantahan-pembantahan yang dilakukan oleh Bapak Roni ini itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi teman-teman ya. Misalkan Bapak Roni ini dalam membantah suatu pernyataan itu tidak pernah membandingkan sesuatu yang ia buat, kemudian ia bantah argumen dari pernyataan video orang lain. Dan juga dalam membantah suatu video, Bapak Roni ini itu tidak menyertakan sumber daripada referensi yang ia gunakan teman-teman ya. Misalkan seperti jurnal metode ilmiah, misalkan dari si A, misalkan itu digunakan untuk membantah pernyataan orang ini. Itu malah sama sekali tidak ada di video-video yang Pak Roni upload teman-teman ya. Dan saya juga sudah pernah menanyakan hal tersebut kepada Bapak Roni, tetapi ia malah menjawab dengan perkataan bahwa pernyataan yang ia buat itu malah sudah dipercayai dan diturunkan oleh generasi ke generasi dari nenek moyang teman-teman ya. Dan itu sangatlah tidak tepat sekali teman-teman ya. Jika saya ingin membantah suatu argumen, itu minimal kita harus memerintahkan dasar yang kuat dalam membantah argumen tersebut. Misalkan dengan menyatakan suatu sumber bantahan, misalkan seperti jurnal ataupun
penelitian oleh suatu profesor tertentu di bidang pertanian, ataupun dengan hasil uji coba Pak Roni sendiri, ataupun praktek Pak Roni sendiri yang diuji secara langsung, itu bakal sama sekali tidak terjadi teman-teman ya, dan hanya membantah dengan pernyataan-pernyataan yang ceplas-ceplos teman-teman ya, dan juga dengan suatu coretan-coretan di kertas yang menggunakan pendekatan metode ilmiah, yang padahal sama sekali kadang-kadang itu pendekatan itu keliru teman-teman ya, dan sangat tidak tepat sekali. Dan beliau juga mengatakan bahwa dia ini mendapatkan informasinya dari buku-buku yang ia pelajari, tapi dia tidak pernah menampilkan buku model apa yang ia gunakan dalam mempelajari ilmu-ilmu yang ia dapatkan. Dan juga dia ini juga mengatakan pada videonya yang terbaru bahwa ia mengikuti forum-forum diskusi dari ahli-ahli pertanian internasional di Twitter, tetapi dia juga tidak menyampaikan siapa saja yang terdapat di ahli-ahli tersebut teman-teman ya, dan juga apa nama forumnya tersebut. Dia juga tidak menyampaikan hal tersebut secara spesifik, dan oleh karena itu banyak sekali yang menggugat pernyataan Pak Roni ini atau membantah pernyataan dari Bapak Roni ini, dan masuk saya sendiri teman-teman ya. Dan saya juga sudah pernah membantah pernyataan beliau dalam beberapa video saya yang mungkin teman-teman sudah ada yang menontonnya. Dan juga Bapak Roni ini sendiri sekarang itu dilaporkan oleh Bapak Rizali Ansar dan juga Bapak dari pemilik channel Meraja Organik teman-teman ya, atas kata-kata yang ia keluarkan. Dan dalam jangka waktu 3x24 jam, jika Bapak Roni tidak menanggapi video dari Bapak Rizali Ansar, maka Pak Roni akan dibawa ke meja hukum teman-teman ya. Dan di sana Bapak Roni, jika memang ingin memperbaiki ini semua, Bapak Roni silahkan bisa langsung meminta maaf kepada seluruh penyuluh pertanian yang sudah pernah Bapak singgung, ataupun juga Bapak Rizali Ansar, dan juga meminta maaf dengan tulus-tulusnya Pak Roni ya, dan jangan mengulangi hal seperti ini lagi. Dan jika memang Bapak atas argumen yang telah Bapak keluarkan itu memang menurut Bapak itu adalah hal yang benar dan hal yang terbaik, silahkan Bapak langsung menuju ke meja hukum. Dan di sana silahkan Bapak buktikan manakah yang lebih baik antara pernyataan dari Bapak Roni ataukah Bapak Rizali Ansar. Jika memang Bapak Roni ini niatnya tulus untuk memajukan niat para petani yang ada di Indonesia, silahkan buktikan di meja hukum, dan nanti akan dinilai oleh pihak yang sudah betul-betul ahli di bidangnya teman-teman ya. Dan nanti barulah ketahuan siapa yang cuma upload setiap hari untuk mencari views atau mencari uang pemasukan, dan siapa yang memang betul-betul ingin memajukan pertanian Indonesia. Nah, ada juga beberapa hal yang ingin saya tambahkan. Yang pertama terkait pernyataan dari Bapak Roni ini yang menyatakan bahwa jangan pernah kalian cari tahu di Google ataupun ChatGPT, karena jawabannya itu bisa berubah-ubah. Nah, menurut tanggapan dari saya, menurut pernyataan Bapak Roni tersebut, memang pernyataan ChatGPT dan juga dari Google itu memang bisa berubah, tetapi hal itu sangat sulit untuk berubah. Misalkan dari 100 orang yang menyatakan bahwa yang A itu benar, kemudian ada 50 orang yang menyatakan bahwa yang A itu salah, maka akan terjadi
akan disembuhkan oleh Google atau AI ini. Pernyataan tersebut teman-teman, misalkan dari 100 orang ada 60 orang yang menyatakan pendapat A ini benar dan juga 40 orang yang menyatakan pernyataan ini salah. Dan itu memang tidak mudah untuk melakukan hal tersebut teman-teman ya. Dan walaupun Bapak Roni ini kata-katanya itu menyatakan untuk tidak percaya dengan Google ataupun ChatGPT, tetapi Bapak Roni ini malah membuat thumbnail dengan menggunakan AI teman-teman ya. Dan juga pada analisisnya yang ini itu juga Bapak Roni menggunakan ChatGPT dalam melakukan analisisnya ini teman-teman ya. Jadi bagaimana bisa dia yang menolak menggunakan AI tapi juga sendiri yang menggunakan AI. Nah itu sangat bertentangan sekali teman-teman ya. Nah oke, jadi sekian dulu pembahasan dari saya, dan saya juga sadar bahwa pernyataan saya ini akan sangat banyak sekali diserang oleh para pendukung Bapak Roni. Dan juga saya juga udah pernah membuat video yang ini, itu juga yang menyerang itu juga banyak sekali teman-teman ya. Oke, jadi saya dulu pembahasan saya, dan jika saya terdapat tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai jumpa di video berikutnya.